Halo Sobat Peduli, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Alvin Nur Asisa. Saya dari anggota UKM Mapan UNM. Jadi hari ini aku akan mewawancarai mahasiswa baru tahun 2023 mengenai pendapat mereka mengenai penyakit HIV/AIDS dan penyalahgunaan nafsa yang ada di Indonesia. Ayo kita wawancari mereka. Halo Ade, yang mana? Oh, halo, apa kabar? Baik. Oke, pertama mau Kak tanyakan dulu, siapa namanya? Sri Wahyuni, Oke, dari jurusan apa? Prodi Pendidikan Kimia ICP. Kimia. Jadi kakak mau nanyakan sesuatu. Nah, bagaimana pendapatnya adik-adik mengenai penyakit HIV/AIDS dan nafsa? Kalau HIV/AIDS itu Kak, saya belum terlalu tahu bagaimana spesifiknya, tetapi yang sering saya dengar itu penyakit ini adalah penyakit yang menular yang sampai sekarang penawarnya atau obatnya belum ditemukan. Oke, selanjutnya penyalahgunaan nafsa yang ada di Indonesia. Bagaimana pendapatnya adik-adik tentang penyalahgunaan narkotika, psikotropika, sama zat adiktif yang ada di Indonesia saat ini? Kalau narkoba sendiri sudah tidak asing lagi yang didengar, karena di Indonesia itu penyalahgunaannya sudah menyebar di berbagai kalangan, tidak mengenal usia muda, tua, semua mengkonsumsi. Bagi saya itu harusnya sih berantas ya, karena itu bisa merusak pemuda-pemuda penerus bangsa, bisa merusak secara psikologi dan juga otaknya. Oke, baik, terima kasih ya atas pendapat yang telah diberikan. Nah, selanjutnya mari kita ke maba yang selanjutnya. Oke, tadi kita telah menemukan satu orang mahasiswa baru. Selanjutnya kita mencari mahasiswa baru lainnya untuk memperkenalkan Mapan lebih luas lagi. Next. Oke, di sini ada 3 orang mahasiswa baru. Mari kita tanya-tanya mereka. Halo Kak. Halo. Oke, tadi sudah PKKMB sesi pertama. Oke, jadi boleh duduk Kak supaya lebih nyaman. Oke. Jadi di sini kami dari UKM Mapan sedang membuat suatu kegiatan. Jadi kami di sini itu mau tanya-tanya kepada mahasiswa baru terkait bagaimana sih pendapat teman-teman terkait kasus narkoba dan kasus HIV di Indonesia. Oke, siapa yang mau pertama? Oke, mungkin perkenalkan nama dan jurusannya dulu Kak. Jadi, perkenalkan, nama saya Elva Sulfia Putri dari program studi pendidikan biologi bilingual. HIV ini sudah nggak jarang saya dengar, karena ini tuh udah dipelajari dari SD kelas 6, SMP, sama SMA. Apalagi waktu itu kan pernah viral berita ada anak remaja terkena HIV karena selalu dicabuli oleh paman dan ayahnya sendiri. Jadi dari situ saya mulai tertarik sama penyakit HIV. Kalau mungkin pernah ada pengalaman pribadi terkait orang-orang yang terkena HIV atau nafsa, bagaimana pendapatnya Eka ya? Eva ya. Bagaimana pendapatnya Eva terkait hal tersebut? Oke, kalau yang gitu sih kayak ya sedih ya, karena kan apalagi kita tahu HIV ini belum ada obatnya. Jadi kasihan aja sama. Oke, selanjutnya ke kakak yang kedua. Mungkin bisa perkenalkan nama dan dari jurusan apa? Perkenalkan, nama saya Santika dari Fakultas FIPA, Prodi Pendidikan Kimia Bilingual. Oh, keren bilingual semua. Oke, bagaimana pendapatnya siapa tadi Santika? Iya. Santika terkait kasus narkoba ataupun kasus HIV yang sedang marak terjadi di Indonesia. Seperti saat ini kan Indonesia itu sudah terkenal dengan kasus narkoba. Kasus narkoba itu terjadi karena adanya faktor dari luar, karena seperti mahasiswa banyak mengonsumsi narkoba karena adanya faktor inter sama ekstern. Faktor internya salah satunya yaitu broken home. Apabila terjadi broken home, mahasiswa itu akan mengalami pergaulan luar.
Jadi bagaimana cara? Jadi bebas nih, jadi pergaulan bebas ini kurang ini gitu. Iya. Kemudian kakak yang ketiga, mungkin bisa perkenalkan nama dan fakultas. Perkenalkan, nama saya Cecilia, Fakultas MIPA, saya prodi jurusan Pendidikan Kimia. Sama saya ini. Iya. Oke, bagaimana menurutnya Cecilia terkait kasus HIV dan kasus narkoba yang sedang marak terjadi di Indonesia, mungkin khususnya pada pemuda, pada remaja? Kalau misalnya tentang remaja, kayak dipertimbangkan supaya kalau misalnya ada hal-hal yang terjadi seperti itu, jangan kita melakukan yang tidak baik lah, maksudnya yang berhubungan seks itu kan kayak HIV/AIDS. Jadi kayak jangan terlalu bergaul lah, yang pergaulan bebas gitu kan. Mungkin ada sepatah kata untuk mereka-mereka yang pakai narkoba atau HIV, mungkin ada nasihat kah, ataukah mungkin untuk orang yang terkena HIV kata-kata penyemangat supaya mereka tidak down, karena mereka itu kan kayak butuh kimia yang semangat supaya bertahan untuk hidupnya. Mungkin dari Kak Cecilia pertama. Ya, yang misalnya yang sudah terjadi, yang pemuda yang saat ini yang terkena HIV/AIDS, semoga itu menjadi pelajaran bagi mereka supaya jika terjadi hal seperti itu jangan diulangi lagi, supaya hidup yang lebih baik lah. Kemudian Kak Sartika nih. Iya, Kak. Oke, Kak Sartika, mungkin ada sepatah kata untuk nasihat untuk mereka-mereka yang pakai narkoba atau HIV. Bagi pengelola Mungkin BNN, ya karena BNN kan yang mungkin lebih ditingkatkan lagi keamanannya, kinerjanya. Kalau Kak siapa? Kak Elva. Mana? Jadi kalau untuk yang terkena HIV, kan terkena HIV itu bukan hanya ke orang yang melakukan hubungan seksual, tapi juga orang yang dilecehkan. Jadi untuk orang yang dilecehkan, tetap semangat dan jangan berpikir Anda itu orang yang kotor, kan itu juga bukan salah Anda, tapi orang lain yang berbuat seperti itu kepada Anda. Tetap semangat dan tetap yakin sama diri sendiri. Ya mungkin terima kasih waktunya dan sampai ketemu di konten-konten selanjutnya lagi. Oke, terima kasih.